Ya, memang gini, dalam konteks Lisa, ya, ini kan Lisa ini tidak memiliki aturan formil dalam konteks hubungan warga negara, ya. Bahasa sederhananya, Lisa ini tidak memiliki hubungan perkawinan, ya, dengan RK, ya. Baik secara agama, ya, kita menganut norma agama dan budaya adat itu diakomodir dalam undang-undang kita, tapi juga dia tidak juga ya melakukan proses perkawinan secara negara, ya. Tapi kan ini terjadi begitu saja, ya. Yang sebenarnya ini fakta-fakta ini kan baru dari pihak klaim pengakuan tadi konferensi dari pihak Lisa kan kepada RK. Jadi Lisa menyampaikan pengakuan tentunya, ya, dan itu kita bisa melihat apakah itu memang menjadi bukti hukum ke depannya, ya. Pengakuan tersebut atas peristiwa atau kronologi awal pertemuan sampai terjadi dan sebagainya ini kan dari pihak klaim pihak Lisa. Tapi kan kita juga belum bisa memastikan bagaimana klaim ataupun pengakuan dari pihak RK, kan seperti itu gitu. Tadi sebelumnya pun saya sudah menyampaikan secara analisis, ya, sementara ini tidak menguntungkan dari pihak Lisa kalau dari pandangan saya, ya. Ini tidak sangat menguntungkan posisi Lisa, legal standingnya. Karena begini Mas, negara itu tidak mengakui atau negara itu tidak mengatur ruang privat warga negara, ya. Tidak mengatur tata cara pergaulan, tidak mengatur tata cara bicara, ya. Itu tidak mengatur. Dia mau ketemu siapa, dia mau berbuat apa, itu negara tidak mengatur dalam konteks asas legalitasnya, ya. Itu dikembalikan kepada pribadi-pribadi, ya. Maka perbuatan Lisa ini dari analisis saya adalah perbuatan pribadi-pribadi tadi yang negara tidak mengatur, gitu loh. Ini yang harus saya coba tekankan lagi berkali-kali. Ini yang akhirnya saya memberikan pemahaman, ya, analisis sementara ini tidak menguntungkan posisi Lisa dalam konteks perkara ini, gitu loh, seperti itu. Tentunya gini, kami melihat kepada kami sendiri, ya, mengenai perkara-perkara yang sebenarnya sama, ya. Perkara-perkara seperti ini banyak yang kami tangani, gitu ya Mas, ya. Nah, kebetulan karena RK ini adalah tokoh nasional, dia adalah pejabat dulu adalah mantan gubernur, wali kota. Tentunya kan ini menjadi media daring. Ya, ini menjadi pemberitaan nasional, menjadi isu dan viral. Nah, justru sebenarnya atas peristiwa seperti ini yang paling sangat dirugikan adalah pihak keluarganya RK, ya. Karena kan RK statusnya adalah kawin, ya. Dia memiliki istri dan anak, gitu loh. Dan itu resmi secara negara. Ini yang saya selalu sampaikan, posisi RK ini yang justru lebih dirugikan, ya, atas pemberitaan media, gitu loh, atas peristiwa yang disampaikan oleh Lisa ke media, gitu loh, seperti itu. Ternyata kan RK diwakili oleh penasihat hukum, ya. Sudah ada penasihat hukumnya. Tentunya kan tugas penasihat hukum atau lawyer, advokat, pengacara dari pihak RK itu yang akan merumuskan dalil dan dalih bagaimana mendampingi dan membela RK, posisi tawarnya seperti apa. Ini kan sudah publish, Mas. Ini tentunya sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga dari saudara RK. Ini kan belum tentu juga benar. Karena ini kan hanya pengakuan sepihak. Kalau memang diuji tes DNA itu oke. Hasilnya misalkan betul identik dengan anaknya RK, oke. Kita bicaranya lain. Tapi kan ini sudah media sudah publish, tetapi kan posisi memastikan secara formil apakah pengakuan itu adalah anaknya RK kan nggak ada. Ya, kita harus pahami itu dulu. Tetapi ini kenapa di bola media ini menjadi viral? Karena ya RK posisi tawarnya kan tinggi. Dia tokoh nasional saat ini, dia pejabat politik, ya, dia politisi partai Golkar. Ini kan sangat mempengaruhi, ya. Seharusnya harapan saya sih Lisa ini bisa menyelesaikannya, gitu ya, tidak sampai blow up lah, ya. Karena juga harus Lisa ini apa sih maksud tujuannya? Kan dalam hukum itu ada mens rea namanya, ada niat jahat. Apakah Lisa ini ada niat lain?
atau memang lihat semata-mata untuk anaknya. Ini oke. Semua manusia, masyarakat kita di Indonesia ini banyak terjadi, Mas. Bahkan kami banyak menangani ini. Tapi tujuan maksudnya apa? Apakah untuk baik menghidupi anaknya meskipun tidak menikahi gitu loh? Ya, oke, tanggung jawabnya yang kita pegang. Tapi kalau tidak, ini kan sudah terblow up yang belum tentu apa yang dirasakan dan didapatkan di kemudian hari untuk Lisa tadi itu tidak menguntungkan pihak Lisa gitu loh. Nah, ya makanya ini saya sampaikan, apa sih tujuan maksudnya Lisa? Apakah memang nilai komersil? Apakah sejumlah uang atau sejumlah prestasi atau berupa fasilitas atau hanya untuk menjatuhkan seseorang? Ini kan kita juga harus melihat secara utuh, Mas. Ini akan kejawab bila mana proses hukum dilalui. RK melakukan proses hukum dan atau itu Ibu Atalia selaku istri resminya RK itu melakukan laporan pidana dan atau gugatan perdata. Maka proses ini bisa dipastikan akan sampai mana kepastian hukum dari peristiwa antara Lisa dan RK ini. Ini juga harus dilakukan gitu loh, agar kita juga terang peristiwa seperti ini gitu. Itulah dalam konteks negara, klaim seseorang, pengakuan seseorang tidak bisa menjadi langsung mutlak menjadi alat bukti yang cukup, yang dipastikan unsur hukum itu terpenuhi gitu loh. Pengakuan Lisa ini harus didukung dengan bukti-bukti lain. Saksi-saksi apakah ada? Lalu bukti-bukti CCTV selama di hotel itu, apakah memang betul adanya kronologi, ya, titik-titik di mana ada RK di sana sama Lisa, itu kan kita harus lanjutkan lagi seperti apa ke depannya. Kemudian mereka di sana apa yang mereka lakukan? Itu kan klaimnya Lisa, dia A, B, C, D. Tapi kan RK tidak melakukan pengakuan itu karena mungkin tidak ada bukti lain. Ya, kita bicara hukum formil ya, beda dan hukum agama. Dia sumpah di atas kitab suci, kalau dia berbohong dia kena hukuman Tuhan. Tapi kan ini dalam tidak membahas konteks itu, kita membahas konteks hukum negara. Bagaimana menyelesaikan peristiwa seperti ini yang banyak di masyarakat kita. Tentunya yang paling dirugikan itu adalah istri. Yang paling banyak dirugikan adalah istri sah dari RK atas peristiwa ini. Kita kan nggak tahu, Mas, di ruang gelap itu kita nggak tahu siapa dan apa dan sedang apa manusia itu melakukan sesuatu apapun. Kan ini kita nggak bisa menjawab itu, ya. Maka bagi saya, bila mana memang pengakuan Lisa ini bisa juga dilanjut dengan pembuktian hukum, ya silakan proses hukum, gugat RK, ya. Memang yakin adalah ini bukan anaknya, lalu meminta di materi gugatan itu untuk melakukan tes DNA, kemudian meminta kerugian material dan atau imaterial atas apa? Bahwasannya si penggugat dan hal ini Lisa misalkan meyakini ini adalah anaknya RK. Ya tadi saya di awal, kalau perempuan yakin yang membuahinya adalah si A, maka dia yakin, Mas, itu anaknya, gitu loh. Tapi misalkan si A ini, si B ini perempuan ini tidak yakin, karena mohon maaf sekali lagi ya, ini secara publik dia melakukan pembuahan itu dengan beberapa laki-laki yang kita nggak tahu, Mas, ya, dan ternyata Tuhan menjadikan gitu di antara laki-laki ini gitu. Ini kan kita juga nggak tahu. Yang akhirnya mungkin mananya yang paling kena gitu di antara laki-laki ini kepada si perempuan itu. Ini anggapan saya, andai katanya seperti itu. Tapi kalau dia yakin, Mas, maka dia harus terus fight. Dia harus berjuang. Dia harus menjaga hak-hak hukum anaknya. Kalau memang dia yakin dibuahi oleh RK, kan begitu bahasanya. Tapi kalau memang tidak yakin, kenapa proses ini akhirnya menjadi publish gitu loh? Seharusnya kan bisa diselesaikan di meja gitu loh, ya, yang akhirnya semua pihak bisa baik gitu loh. Kehormatan masing-masing pihak bisa terjaga. Itu
itu poin. Dari pasal KUHP pidana itu pasal 284 atau overspell, perzinahan. Ya, itu undang-undang KUHP yang lama. KUHP baru nanti tahun depan 2026 aktif 1 Januari. Itu pasalnya pengaduan dari pihak keluarga bisa dilakukan. Dan ini delik aduan. Gitu Mas. Yang bisa melakukan aduannya adalah keluarga dan atau khususnya pasangan. Contoh, RK ternyata terbukti, tanda kutip ya, ini andaikan mereka melakukan hubungan ya suami istri di luar perkawinan gitu, kemudian hamil, maka ini sudah masuk overspell. Yang bisa melakukan proses hukum adalah istrinya, Ibu Atalia, ya. Kepada siapa? Terlapor siapa? RK, suaminya, dan Lisa. Dan juga Ibu Lisa bisa menaikkan tambahan pasalnya dengan Undang-Undang PKDRT pasal 45 ya, untuk menambah ancaman hukuman pidana kepada siapa? Kepada RK dan juga Lisa serta Ibu Atalia atau istri resmi ya, itu bisa menggugat perdata. Karena apa? Kerugian yang dia terima, kena mental lah, merusak rumah tangga ya, kemudian sebagainya lah. Dan ini kan nggak bisa dilihat dari materi Mas. Hubungan ini kan sangat terjaga gitu loh. Kehormatan tuh nggak bisa dibayar dengan uang. Atas peristiwa ini yang paling menjadi kena mental ya Ibu Atalia gitu loh, dan keluarga besar dari Pak RK. Saya prihatin bila mana ini terjadi betul ya. Harapan saya ini tidak terjadi Mas ya, tapi saya prihatin karena Ibu Atalia hanya bisa melakukan 3 opsi. Pertama, proses hukum yang tadi saya sampaikan, pidana dan atau perdata, tetapi pelapornya adalah suaminya sendiri dan juga Lisa. Yang kedua, dia gugat perdata. Oke, kepada siapa? Kepada Lisa atas perbuatannya dia merugikan keluarganya. Yang ketiga, dia bisa gugat cerai. Apakah ini akan dilakukan? Kita nggak tahu Mas. Apa Ibu Atalia mengambil opsi ini, kita nggak tahu. Yang akhirnya misalkan 3 opsi ini menjadi pilihan Ibu Atalia dalam menjaga kehormatan marwah keluarganya dan juga keluarga besarnya gitu loh. Ini yang bisa dilakukan oleh Ibu Atalia. Atau keempat, terakhir, dia mengikhlaskan ya, dia memaafkan, dia menerima semua ujian dari suami tercintanya ya Pak RK, lalu mereka menjalin bersama untuk terus berjalan dalam perkawinannya. Sekali lagi, saya melihat ini pelajaran buat kita masyarakat. RK adalah manusia, Ibu Atalia juga manusia, Lisa juga manusia. Ini pelajaran Mas. Kenapa? Pak RK mungkin, dan itu pasti kita juga sama sebagai suami, laki-laki, ayah, bapak dan sebagainya. Banyak sekali kebaikan. Tapi kita manusia juga ada kesalahan. Kalau Mas ya, sekali lagi, Pak RK kesalahannya ini satu, tapi kebaikannya selama puluhan tahun bersama Ibu Atalia dan anak-anak tercintanya itu begitu banyak kebaikan. Maka kemuliaan yang paling hebat adalah Ibu Atalia bisa memaafkan, menerima takdir ujian ini ya, dan mereka masih bisa bersama tegak berjalan sampai mati. Ini harapan kita, ini pelajaran. Bila mana Ibu Atalia mengambil opsi yang keempat, ya, saya punya keyakinan, ya, kehormatan dan kemuliaan Ibu Atalia di atas rata-rata kita semua. Dan pelajaran dalam rumah tangga itu menjadi contoh bagaimana Ibu Atalia bersikap, gitu loh, bersikap dalam peristiwa seperti ini yang banyak terjadi di masyarakat. Ini bagus pelajarannya, ini penting Mas. Saya secara pribadi berharap Ibu Atalia mengambil opsi yang keempat, ya, menggenggam tangan Pak RK, hadapi ujian ini bersama-sama, selesaikan ini bila mana secara hukum, selesaikan, tapi mereka tetap bersama dalam perkawinan, karena kita manusia Mas, kita punya kesalahan dan kebaikan. Harapan saya seperti itu.